Kalau kalau dulu kita lihat malam hari, pada waktu tertentu kita akan senang melihat hujan bintang ya. Ya. Ya, wow, indah itu. Seret, seret. Tapi kita akan menangis ketika itu ada perang bintang. Ini kan sekarang lagi ada perang bintang, bukan hujan bintang. Tafsir no dewi pokoknya. Ketika Tuhan sudah tidak berkemanusiaan, maka yang terjadi adalah kebinasaan. Dan kalau peristiwa ini tidak segera diredam oleh semua unsur di bangsa kita, maka 2020 merendahkan yang lain. Dan ini sudah terjadi di bangsa kita tercinta. Ini sedang terjadi, sudah dan sedang terjadi, sedang dan sudah terjadi. Hati-hati. Saya tidak mau terlalu campur dalam urusan negara, karena bukan kapasitas saya. Intinya ini sudah sangat terjadi dan menjadi penyakit paling akut. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Ketika yang di atas terjadi kerusakan, yang di tengah terjadi kehancuran, yang di bawah akan hancur lebur. Nah kalau dibalik sama, yang ada di atas itu karena yang di bawah. Sebetulnya yang terjadi di pusaran di atas itu adalah pencerminan daripada yang ada di bawah. Kalau dulu kita lihat malam hari, pada waktu tertentu kita akan senang melihat hujan bintang ya. Ya. Ya, wow, indah itu. Seret, seret. Tapi kita akan menangis ketika itu ada perang bintang. Ini kan sekarang lagi ada perang bintang, bukan hujan bintang. Tafsir no dewi pokoknya. Dan ini akan membuat manusia semakin tidak berkemanusiaan dan tidak berketuhanan. Tak kasih rumus. Ketika manusia tidak berketuhanan, alon-alon nggih. Ketika manusia tidak berketuhanan, maka Tuhanlah yang akan berkemanusiaan. Akan tetapi ketika Tuhan sudah tidak berkemanusiaan, maka yang terjadi adalah kebinasaan. Dan kalau peristiwa ini tidak segera diredam oleh semua unsur di bangsa kita, maka 2023 lebih parah daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Karena apa? Rumusnya tadi, ketika manusia tidak berketuhanan, maka Tuhan berkemanusiaan. Ketika Tuhan sudah tidak berkemanusiaan, maka akan ada kebinasaan. Meskipun tidak total, karena nggak mungkin kalau dibinasakan total, itu tidak mungkin. Makanya itu penerjemahan dari sastra Jawa yang mengatakan merucut sela-selaning garu. Nanti akan terjadi. Berkacalah pada peristiwa Aceh, di mana antara pemimpin bangsa dan rakyat saling gontok-gontokan. Akhirnya Tuhan turun dengan memberi kasih sayang berupa air yang berlebih. Akhirnya semua menangis untuk bangsa ini, yang awalnya semua berantem. Okay? Jadi jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan mencari cara untuk mendamaikan anak-anaknya. Jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan punya cara mendamaikan manusia di tengah-tengah manusia yang sudah tidak berketuhanan. Tolong kalau ini tidak mau terjadi. Tapi kamu jangan lupa bahwa kita semua mengiyakan satu kalimat, kridaning ati tan bisa mbedah kutaning pasti, budidayaning manungsa tan bisa ngingkari garis ingkang kawasa. Karena ini sudah seperti jongko, saya lihat.
Jadi mbah-mbah kita sudah pernah menuliskan jongko ratune Ratu Utama patihe Patih Linuwih pranaya panekaring becik-becik pranayaka Tres Raharja parandene tan dadi kena pali asing kala bendu malah mangking andodra dan seterusnya lah, saya nggak begitu hafal. Sebetulnya semua orang-orang hebat, orang-orang pinter, orang-orang cerdas, orang-orang yang berprestasi, tapi itu semua tidak akan bisa menghasilkan apa-apa kecuali kehancuran karena memang sudah masuk pada zaman kala bendu, malah makin andodra, malah semakin tidak bisa terkendali. Jadi jangan murni menyalahkan si A, si B, si C, si D. Makanya saya ingin mengajak di tahun nanti di bulan 12 kita gerakan puasa nasional yuk. Kita gerakan tirakat nasional. Tirakat ge sapa? Untuk bangsa Indonesia. Agar 2023 polemik ini segera bisa diredam. Ingat, bangsa kita merdeka, bangsa kita bisa menjadi bangsa yang betul-betul terbebas karena tirakat luar biasa. Udahlah, kita nggak usah ngelokne golongan A, golongan B, golongan C. Kita mengajak pada sambung rasa, kita tirakat nasional nanti. Tunggu hari waktunya pasti saya umumkan. Bukan untuk kita, tapi kita tirakat nasional untuk bangsa kita. Ujiannya semakin berat. Ujiannya semakin berat. Yang saya khawatirkan kan ketika Tuhan sudah punya cara untuk mendamaikan manusianya. Wah, cara Tuhan itu waduh, macam-macam variatif loh. Kadang bisa membahagiakan, kadang bisa harus mencari hikmah kebahagiaan. Saya nggak mau mengatakan menyedihkan, tapi harus mencari hikmah untuk kebahagiaan itu. Jadi ini sudah terjadi dan sedang terjadi. Kalau dulu hujan bintang kamu seneng, sekarang ada perang bintang, bahaya kalau nggak bisa mengendalikan. Makanya saya monggo pada semua kadang sambung rasa. Saya menghimbaunya kadang sambung rasa untuk mengajak bersama. Kalau yang lain saya nggak bisa. Kadang komunitas kita yang sambung rasa tak ajak saya belum tentu semua mau kok. Kan begitu. Ayo kita buktikan. Kita butuh sekarang apa tuh? Revolusi mental kan sebetulnya, seperti program pemerintah, tapi nggak tahu itu nanti gimana. Nah, daripada begitu ya kita revolusi mentalnya SR aja lah. Dari yang kecil ini semoga memberikan pengaruh. Anggap saja SR itu adalah lampu, adalah sebuah lilin, adalah sebuah damar, sebuah teplok, sebuah ublik berada di hutan yang sangat gelap. Kan lumayan. Ya dah? Daripada menjadi lampu di tengah siang bolong. Ibarat menebar garam di lautan. Dah. Lebih baik kita menjadi lampu yang kecil, lilin yang kecil, damar yang kecil, tapi di tengah hutan yang sangat gelap. Inilah sambung rasa. Mungkin itu yang mau saya sampaikan di malam ini. Biar tidak kaget. Karena saya bukan tukang ramal, bukan tukang prediksi atau tukang datangkan sukmo. Apa sukmo diceluki lalargae. Tak kei wewaler nggih. Tak kei wewaler. Ati-atian dhewe. Gusti iku tan kena kinaya ngapa. Tuhan itu tidak bisa kamu persepsikan, gambarkan seperti apa. Karena Gusti iku dudu apa-apa. Dadi nek se apa-apa berarti dudu, dah selesai. Jadi saya nggak mau atraksi mah aku ngono-ngono. Iso jane wong dalang nek ra iso. Aku kaison.
kumpel kekewan iso ngono iso teater ora iso edan apa piye dalam supenak nyam iso ya iso guru-guru pas dalang nek ra iso guru-guru maha ukuran. Kenapa kita harus membodohkan orang lain dengan kebodohan kita? Loh itu kan membodohkan orang lain dengan kebodohan kita. Sebenarnya kita yang bodoh gitu loh. Ya gitu loh, janganlah. Saya dikorbankan keluarga saya. Udah kaison aku nek ngono kuwi. Aku cah teater cah wayangan ora iso ngopo. Tapi nanti kamu akan tertawa dengan dirimu ketika usiamu sudah sangat tua. Kamu sudah mau di penghujung senja, di penghujung senja, di gelapnya mendung dan di sambaran petir. Artikan sendiri itu. Dan di situ kamu hanya sendiri. Kamu akan menertawakan kelakuanmu di masa lalu. Udah ingat kata-kata saya.